Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azmi Hasanah dari kelompok 7. Nama saya Dinia Mer Kurniadi. Pada mata kuliah Hukum Bisnis Kontrak, materi kelompok 7 yang akan dibahas yaitu tentang akad percampuran mudhorobah. Submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian mudhorobah, yang kedua dasar hukum mudhorobah, yang ketiga rukun dan syarat mudhorobah, yang keempat ketentuan dalam mudhorobah, yang kelima skema pembiayaan mudhorobah, dan yang keenam aplikasi kontrak pembiayaan mudhorobah. Submateri yang pertama yaitu pengertian mudhorobah. Mudhorobah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bagi hasil. Menurut bahasa, kata mudhorobah itu sama dengan al-qatu yang artinya sepotong. Sedangkan menurut istilah fikih, mudhorobah itu akad perjanjian atau kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan ketentuannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Jadi kalau menurut istilah fikih, mudhorobah itu berarti kerjasama antara dua belah pihak, yang keduanya, yang salah satunya itu memberi modal kepada yang satunya untuk dikembangkan, untuk diolah, dan keuntungannya dibagi dua berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati di awal. Sedangkan mudhorobah, ada pengertian mudhorobah menurut para fuqaha. Yang pertama menurut para fuqaha, menurut fuqaha ini mudhorobah adalah akad antara dua pihak atau antara dua orang yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi menurut para fuqaha berarti mudhorobah itu akad antara dua orang yang saling menanggung, sama-sama menanggung yang salah satu pihaknya itu menyerahkan hartanya ke pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang sudah disepakati juga nih, kebagian dan keuntungannya sudah disepakati juga yang di awal dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sedangkan menurut Syed Sabiq, mudhorobah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian. Nah, kalau menurut Syed Sabiq, mudhorobah itu akad antara dua pihak, untuk salah satu pihaknya itu mengeluarkan uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuannya itu dibagi sesuai dengan perjanjian juga di awal. Nah, jadi mudhorobah itu adalah penanaman dari jadi mudhorobah itu kan kalau yang dari disimpulkan, mudhorobah itu penanaman dari pihak dana yang disebut sahibul mal kepada pengelola dana. Yang pemilik dana ini kepada pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu, untuk melakukan sebuah usaha dengan pembagian menggunakan metode untung dan rugi, sama-sama saling gitu, bagi dua gitu, antara untung dan rugi di kesepakatan awal, di perjanjian awal. Metodenya untuk
untung dan rugi atau disebut profit and loss. Sub materi yang kedua itu dasar hukum mudharabah. Jadi dalam interaksi muamalah antara satu orang dengan lainnya melakukan perjanjian mudharabah itu hukumnya boleh atau mubah. Nah, hukum dan dasar hukum mudharabah ini tuh ada di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya dari Sholih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah disebutnya, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Nah, ini tuh hadis Ibnu Majah nomor 2280, kitab Al-Tijarah. Nah, ada juga surat dasar hukum mudharabah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, jadi dasar hukum mudharabah itu sudah jelas ada di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah. Poin selanjutnya yang ketiga yaitu rukun dan syarat mudharabah. Nah, ada nih rukun mudharabah menurut ulama Syafi'iyah. Yang pertama itu rukunnya itu pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Jadi tuh rukun yang pertama itu harus ada pemilik yang yang menyerahkan barangnya itu. Terus yang kedua itu, rukun yang kedua itu orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Jadi orang yang bekerja itu dari si pemilik ke si pengelola yang menyerahkan barang itu. Nah, rukun yang ketiga itu akad mudharabah. Nah, jadi akad mudharabah ini dilakukan pemilik barang, si pemilik dengan si pengelola. Ada akad mudharabahnya. Nah, yang keempat yaitu mal atau harta pokok atau modal. Nah, rukunnya itu harus ada harta atau modalnya. Terus yang kelima itu amal. Nah, amal itu bidang pekerjaan atau proyek pengelolaan yang dapat menghasilkan labanya itu atau keuntungan. Nah, yang keenam itu keuntungannya itu. Rukun yang keenam itu keuntungan. Terus yang setelah rukun ini ada syarat syahnya mudharabah. Ya, yang pertama itu modal atau barang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Nah, jadi jika di dalam syaratnya ini jika barang ini berbentuk emas atau perak atau batangan atau perhiasan dan lain sebagainya itu ini tuh mudharabah akadnya itu batal karena modal atau barang yang diserahkan itu harus berbentuk uang tunai, nggak bisa barang yang lain. Nah, syarat yang kedua itu bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang di bawah kekuasaan orang lain. Nah, jadi akad ini tuh
akan batal jika yang melakukan akadnya itu tuh anak kecil yang tidak berakal, yang seperti itu. Jadi harus dilakukan oleh orang dewasa dan yang berakal. Nah, syarat yang ketiga itu modalnya harus jelas supaya dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Ya, jadi harus dijelaskan di awal modalnya itu supaya bisa dibedakan antara modal dan labanya, keuntungannya. Nah, syarat yang keempat yaitu persentase keuntungan antara pemodal dan pengusaha harus jelas. Nah, ini juga harus dijelaskan untuk persentase keuntungannya di awal. Dijelaskan di awal supaya nantinya tidak timbul masalah-masalah atau percecokan. Nah, syarat yang kelima itu melafazkan ijab bagi si pemodal dan qabul bagi si pengusaha. Jadi syaratnya juga harus melakukan ijab qabul antara si yang punya modal dan yang mengelola dana tersebut. Saya akan membahas materi pembahasan selanjutnya, yaitu ketentuan dalam mudharabah. Nah, dalam ketentuan mudharabah itu, Islam mengatur mudharabah dengan ketentuan baku yang tidak boleh dilanggar agar sistem di dalam mudharabah tersebut itu bisa syar'i. Jauh dari maksud dari syar'i itu yaitu jauh dari praktik ribawi, bersih dari noda pertaruhan dan judi. Nah, secara garis besar, ketentuan-ketentuan tersebut bermuara pada 5 hal. Yang pertama itu adalah modal, yang kedua itu kerja, yang ketiga keuntungan atau laba, dan yang terakhir itu pemodal dan pengelola. Yang biasanya itu disebut bisa juga kedua belah pihak yang melakukan kontrak kerjasama dalam usaha. Materi selanjutnya itu ada skema pembiayaan mudharabah. Skema pembiayaan mudharabah itu yang pertama adalah adanya akad mudharabah antara si pemilik dana dengan pengelola dana. Yang kedua itu adanya proyek atau usaha di antara si pemilik dana dengan pengelola dana. Lalu yang ketiga itu ada hasil usaha, yang dimana hasil usahanya apabila mengalami keuntungan itu akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang ada, akan dibagikan keuntungan antara si pemilik dana dengan pengelola dana. Tetapi apabila rugi maka akan ditanggung oleh si pemilik. Materi selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah yang terakhir, aplikasi kontrak pembiayaan mudharabah. Dalam investasi tidak langsung, pihak perbankan menerima dana dari sahibul mal dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana yang disalurkan ke pihak perbankan syariah itu dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Lalu kemudian dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh pihak bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan atau bisa disebut earning asset. Nah, keuntungan dari penyaluran pembiayaan ini yang akan dibagi hasilkan antara si bank dengan pemilik modal. Praktik pembiayaan mudharabah di perbankan syariah di Indonesia mengalami sedikit perbedaan dengan konsep klasik. Penerapan mudharabah pada perbankan syariah Indonesia ini terdapat beberapa kendala. Itu yang pertama, kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi wan prestasi. Yang kedua, kesulitan perhitungan keuntungan atau bagi hasil karena cicilan pengembalian dana tidak boleh ada jaminan. Dengan memperhatikan beberapa kendala tersebut, diupayakan adanya keseriusan dari pihak bank untuk menjelaskan secara detail tentang operasional pembiayaan dengan akad mudharabah. Sekian presentasi dari kelompok kami.